Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Saya akan membacakan Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelalipan dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak memujinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak,
supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yohanes 8 ayat 1 sampai 59. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku seorang diri, tetapi aku sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam hidup Taurat dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."
Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berkata kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kamu tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya."
kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kami tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan pengharapan, serta terus berbuat baik. Selalu ditanya, aku udah berbuat baik apa hari ini ya? Perbuatan baik apa yang sudah aku lakukan hari ini? Itu hal yang sangat mendasar. Setiap pagi kamu bangun, begitu kamu ngelihat pagi-pagi bangun, aku mau bikin baik apa? Malam mau tidur, aku tadi udah bikin baik apa ya? Setidaknya satu hari itu jangan mengeluh, ucapkan syukur senantiasa. Itu adalah sebuah perbuatan baik. Ya, ketika kamu tidak mengeluh, satu helaan nafas pun, ya, itu sudah perbuatan baik. Sebetulnya itu mudah ya. Ya, satu helaan nafas pun jangan mengeluh. Itu adalah sebuah perbuatan baik. Lakukan 40 hari, kamu akan dapatkan hal yang baik dalam hidupmu. Coba, ya. Kalau kamu lakukan 40 hari, kamu lihat ada yang baik, terusin sampai setahun. Nanti tiba-tiba hidupmu penuh dengan segala keberuntungan. Mau orang sekolahnya tinggi, mau sekolahnya rendah, mau anak orang kaya, anak orang miskin, mau kamu pejabat, mau kamu rakyat jelata. Yang kita butuhkan itu cuma keberuntungan. Orang Tionghoa bilang it hoki ji itsu. Yang paling utama itu keberuntungan. Yang lain itu menyusul gampang. Yang penting kamu punya keberuntungan. Ya, makanya orang berlomba-lomba kasih anaknya Ahok, ya kan? Supaya hoki terus, ya kan? Tapi malah masuk penjara ya 2 tahun. Ya, karena dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kalau dia tidak melanggar dengan perjanjian dengan Tuhan, maka benar-benar hoki terus. Orang-orang yang hidup di dalam ucapan syukur senantiasa, hidupnya itu selalu penuh dengan keberuntungan. Ya, mukjizat-mukjizat tiap hari, yang pernik-pernik yang kecil-kecil itu terjadi terus dalam hidupmu. Yang kecil, yang besar, yang sedang itu terjadi terus itu. Karena apa? Karena dia menyandarkan hidupnya sama Tuhan. Ketika dia bilang terima kasih Tuhan, satu hela nafas pun jangan mengeluh. Satu hela nafas pun jangan mengeluh. Praktek ya. Ya, jangan. Lakukan 40 hari, coba deh. Ya. Lalu setahun. Nanti lihat ya, 5 tahun. Nanti kemudian dalam tahun-tahun berikutnya hidupmu selalu beruntung tuh. Aneh mengapa bisa begitu ya? Kalau ada sial, kamu senyum. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang baik hari ini terjadi. Bukan retorika. Karena kamu percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu apapun. Ini lagi gegeran ya. Yesus mati di salib itu rencananya Tuhan atau rencananya iblis. Ya. Yesus mati di salib itu sudah jelas. Ya, Yesus mati di salib itu adalah iblis mau membinasakan Yesus. Tetapi Bapa kita di sorga membuat segala yang buruk itu menjadi baik. Itu loh, ya. Dia tahu ada rancangan itu diturutin, tetapi di dalamnya diberi kebaikan. Sama-sama kondisinya mati di salib, ya. Ada orang yang mati konyol, tapi ada orang yang gara-gara matinya dia justru membuat sebuah revival, kebangunan rohani. Ada orang yang mati konyol, tapi ada orang yang gara-gara matinya mendatangkan banyak sekali keuntungan. Ada benih yang mati, cuman mati saja, tapi ada benih yang mati lalu tiba-tiba dia bertumbuh ratusan kali lipat. Nah, kematian apa yang kita pilih? Kematian di dalam Tuhan kita. Makanya ya, kematian itu apakah kehendak Bapa? Anda mati itu kehendak Bapa? Bukan. Anda mati itu kehendaknya iblis. Dia adalah pembunuh manusia sejak semulanya. Dia ingin manusia mati. Ya kan? Apakah Tuhan menaruh buah pohon pengetahuan supaya dimakan sama Adam dan Hawa supaya mati? Tidak. Makanya di sebelahnya dikasih pohon kehidupan. Ya kan? Dia tahu. Makanya Tuhan bukan hanya menciptakan pohon pengetahuan, tapi dua pohon kehidupan. Cuman kapan Tuhan memberikan manusia pohon kehidupan? Barang siapa menang. Pohon kehidupan itu tetap ada. Ya. Namun harus melewati penyaliban Yesus Kristus dulu. Kemudian kita semua mengalami penebusan dan kita ada yang namanya kesetiaan. Nah, masalahnya banyak orang tidak melihat rencana yang panjang ini. Tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam sebuah rancangan. Blunder. Pikirannya blunder. Kenapa? Karena tidak percaya hatinya. Jadinya blunder. Loh, pada kenyataannya kan begitu. Kalau Anda lihat ya, maling ayam, jadi gampang digebukin. Tapi kalau Anda lihat maling motor, ya jarang. Maling ayam lebih sering digebukin daripada maling motor, ya kan? Tapi kalau Anda lihat lagi koruptor, hampir nggak pernah ketangkap. Kalau maling ayam digebuki langsung mati, maling motor digebuki langsung mati. Koruptor kalau ketangkap malah senyum-senyum, bahagia, ketemu sama teman-temannya yang lain, ya kan? Padahal kalau maling ayam ruginya paling berapa orang tuh? Paling mahal 100.000. Kalau maling motor paling mahal 20 juta. Nah, kalau koruptor bisa miliaran, bisa triliunan. Tetapi memang lebih baik jadi koruptor daripada jadi maling ayam. Kan begitu kan pemikirannya orang kan? Ketika di Cina ditanyain kenapa ada anak umur 39 tahun ya, wanita umur cewek ini ya, ditangkap gara-gara korupsi 39 tahun. Hukumannya hukuman mati. Dia jawab, saya ini dari kecil miskin. Sekarang saya punya kesempatan buat kaya raya, bisa jalan kemana-mana, punya macam-macam. Caranya ya korupsi. Kalau nggak korupsi, sampai umur saya 70 tahun, belum tentu saya menikmati ini. Nah iya kan? Intinya kan karena dia tidak mau hidup dengan percaya, dengan apa yang ada kan. Nah iya pada kenyataannya, umur 70 tahun, lihat ibunya dia, bapaknya dia kere. Makanya lebih baik saya korupsi sekarang. Saya merasakan, dihukum mati nggak apa-apa. Yang penting saya sudah merasakannya. Kayak orang kaya itu seperti apa sih? Iya kan? Karena hidup di dalam sebuah ilusi yang namanya kepengin kaya.
Makanya firman Tuhan berkata, jangan ingin kaya. Kamu baru ingin, lagi kamu kejar, tiba-tiba dia terbang dengan sayap burung. Jangan ingin kaya. Orang-orang yang ingin kaya mengejar kekayaan, menyusahkan diri dengan berbagai-bagai macam kesusahan. Ingat-ingat ya, anak saya selalu juga saya bilangin, jangan pengen kaya, jangan ingin kaya raya. Cukup, kamu kerja cukup. Ya, cukupkan dirimu. Jangan ingin kaya. Hari-hari ini saya juga lagi di ini lagi ya. Setan lagi mengintip. Ya, untung kemarin Pak TJ datang ya, memberikan konfirmasi kepada saya. Ya, karena saya nggak tahan tekanannya kan. Waduh, saya tiap hari harus tungguin donasi nih, nggak bener nih. Saya bukan orang yang suka menunggu. Ya, saya harus punya uang lebih nih. Kalau enggak saya babak belur ini. Akhirnya kita bikin kafe, kita bikin ini ya. Terus ternyata Tuhan, saya mau bikin kafe. Ya, kok Ivan dari Kampung Daun, kamu kalau bikin kafe kayak saya nih, pagi siang malam nggak bisa tinggal. Begitu tinggal habis kamu. Percaya saya, banyak orang gagal bikin kafe karena ditinggal. Tapi kalau kamu tungguin pasti berhasil. Kalau kamu tinggal pasti gagal. Saya ingat teman saya di Jerman bikin kafe ditinggal-tinggal, ya gagal. Saya pikir-pikir benar juga, saya sudah ngajak beberapa teman ya, sudah banyak yang mau. Oke, aku tak mau ikutan modal sekalian. Saya sudah tahu semangat ya, karena pasti berhasil. Ya, nggak jadi. Ya kenapa? Karena saya tahu, saya kan sudah umur 50 tahun, sudah tahu berbagai macam bisnis. Saya ngerti, namanya kafe itu nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal pasti bangkrut, karena hitungannya jadi nggak jelas semua, pasti bubar. Kemudian adalah paling simpel, jadi supir taksi saja. Kerjanya kan tidak terikat waktu. Ya, terus saya bergumul, tapi tunggu Tuhan dulu, tanya Tuhan sebentar. Saya tunggu ya beberapa minggu, kita berdoa. Wah, sudah tekad nih, sudah pasti nih. Udah, dilala mobilnya dapat itu saudara ya, mobilnya bagus ya, dapat itu saya tahun 2020 mobilnya Peugeot 5008, pas ini cocok ini semua, dapat dilala dapat dan murah ya, dibanding dengan mobil saya yang lama operasionalnya itu jauh lebih murah, separohnya, gila, total semua separohnya. Begitu saya udah ngurus surat-surat ya, saya tinggal ujian langsung dapat. Ini begitu saya ujian, saya langsung berhasil. Sudah nih, saya sudah mau daftar ujian. Pak TJ datang. Pak TJ bilang, kok Tuhan bicara sama saya, Pak Paul nggak boleh kerja sekuler begitu ya. Pak Paul harus hidup dari firman Tuhan. Nah itu Pak TJ. Saya kaget Pak TJ ngomong begitu. Saya lagi nyetir mobil, Pak TJ di belakang ya. Ya ini Pak TJ-nya sambil tiduran itu ya sama istrinya karena kecapean Pak TJ-nya. Jadi sambil ngomong, sambil ngantuk-ngelantur, nggak tahu apa, saya kaget. Udah ya, cukupkan dirimu. Toh, saya kaget karena tiba-tiba Pak TJ ngomong itu, pikiran saya, kepalanya bilang apa? Cukupkan dirimu dengan yang ada. Saya tuh kaget sekali loh, saya bilang, oh ya, saya ngomong, ya nanti, memang sedang saya gumuli Pak TJ, nanti tenang. Saya juga nggak gegabah. Ya kan? Saya harus membedakan itu suara Tuhan atau suara akal sehat saya. Ya, di kelas profetik kemarin baru diajarin bagaimana membedakan itu suara Roh Kudus dengan suara akal sehatmu, akal budimu. Ya, Ibrani 4 dengan apa? Dengan firman Tuhan. Pak TJ ngomong tiba-tiba di kepala saya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Maka saya bilang, nggak jadi. Ya sudah, deg-degan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ya. Lalu saya ngomong terus ya tiap hari, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Itu yang pertama kali membuat saya pelayanan full time. Saya hari ini sudah 10 tahun pelayanan full time, ya, dan belum pernah ganti pekerjaan. Biasanya saya 2 tahun ganti kerja, 2 tahun ganti kerja. Ini sudah 10 tahun karena saya punya pikiran, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu.
Aku cuma bisanya ini. Dan saya ahli dengan ini, saya expert dalam ini. Tuhan membuat saya jadi expert tiap hari. Karena 10 tahun sudah kita melakukan ini. Ya, kita punya buku, kita punya komunitas, kita punya segala macam. Seringkali ya, kebutuhan kita, kondisi kita itu memanipulasi kepala kita. Sehingga bukan saja kita mengejar kekayaan, ya, tapi kita melakukan segala macam cara untuk bisa kaya. Hari ini Anda yang sedang mengejar kekayaan, berhenti. Kalau Anda yang sudah kaya, ya terima kasih. Tapi kalau Anda sekarang sedang mengejar kekayaan, berhenti. Bekerjalah bukan untuk kekayaan, bekerjalah untuk kehidupanmu. Luangkan banyak waktu untuk keluarga, mendidik anakmu. Kalau hari ini kamu dalam kondisi pas-pasan, cukupkanlah dirimu dengan yang ada. Jangan bergaul sama orang yang jauh di atasmu. Karena nanti kamu akan didrive keinginan-keinginanmu, pengen ini, pengen itu, anak-anakmu. Nggak usah sok-sokan masukin anak sekolah ke sekolah bonafit. Malu dong sama saudara saya, jangan malu. Gara-gara itulah orang tua saya terjebak dengan berbagai macam kesulitan. Harus masuk sekolah swasta. Akhirnya kita 6 bulan nggak bayar sekolah, setahun nggak bayar sekolah. Karena kudu masuk sekolah swasta. Kalau ditanya kenapa sih, Mi? Supaya jangan malu, jangan kalah kita sama itu. SMP saya nggak tahan. Karena saya kalau udah bayar sekolah disetrap, ya sekolah Katolik swasta itu ya. Jadi saya, begitu saya lihat NEM saya udah, saya lupa ya, pokoknya di atas 8 waktu NEM saya rata-rata di atas 8 itu ya. Terus saya bilang, Mi, jangan sekolah di sini, Mi. Saya udah nggak tahan, sekolah di negeri saja. Saya dengar bayarnya murah. Kami saya kaget ya. Oke, sekolah di negeri saja. Akhirnya saya maksa sekolah di negeri ya, SMP favorit, waktu SMP negeri favorit. Habis saya sekolah di situ, banyak orang Tionghoa sekolah di situ. Setelah saya alumni gitu kan, banyak yang tahu tuh saya sekolah di situ. Jadi orang Tionghoa, banyak orang Tionghoa di sekolah negeri itu. Ada sekolah negeri yang sekolah anak-anak nakal ya, orang-orang Tionghoa tapi yang nakal-nakal. Saya masuk sekolah yang favorit dan banyak orang Tionghoa itu. Terus saya masuk SMA juga, SMA negeri ya, SMA negeri 1 sudah saya bilang ya, karena orang itu pernah tahu. Dan setelah saya masuk situ, orang-orang Tionghoa banyak masuk situ ikut-ikutan ya, karena saya kan anak muda yang cukup dikenal di Tegal waktu itu ya, di kaum muda. Jadi anak-anak gereja pada kumpul ke sana, ada masuk ke sana semua. Setelah itu maka kita udah ngap lagi tuh. Saya nggak pernah disetrap, nggak bayar sekolah tuh. Bayangin kalau di sekolah Katolik bayar sekolahnya bisa 10 kalinya. Ya, bisa 10 kalinya saya bayar di situ. 80.000 vs 8.000, bayangin saudara per bulan. Saya di situ bayar sekolah 8.000. Kalau sekolah di sekolah swasta bisa 80.000 sampai 200.000. Ya, jadi saya nggak pernah disetrap lagi. Mau pakai uang saya pelayanan saja cukup uangnya tuh. Saya kan tiap bulan dapat 30.000 waktu itu dari main keyboard ya, main musik saya dapat 30.000. Ya cukup buat bayar sekolah. Ya. Nah itulah kebaikan Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Toh nasib saya tidak lebih buruk daripada orang-orang yang dari sekolah swasta bahkan yang dari luar negeri. Saya begitu kuliah saya masuk sekolah itu ya, masuk Satya Wacana. Saya lulus dari Satya Wacana, ya kelihatannya cuma masuk dulu ya namanya agroteknologi ya, sekolah pertanian lah, gampang itu sekolah pertanian. Wah sampai sepupu saya menghina itu ya, tante saya. Wah kamu sudah nyerah, dia menghina, udah nyerah kamu ya, udah nyerah ya. Dia banggakan anaknya masuk ke ekonomi, yang lain masuk kemana lagi. Dua-duanya yang menghina saya, nggak ada yang kelar sekolahnya. Sebenarnya saya yang sekolahnya selesai. Saya sepupu saya yang lain yang lulusan luar negeri, gelarnya 2 dari luar negeri. Terus tiba-tiba saya masuk kerja sekuler, saya kerja di bank asing ya. Gaji saya itu setelah itu saya tidak kalah sama yang dari luar negeri. Saya kerja di bank asing beneran ya, bank terkenal di bank asing. Waktu kerja itu gajinya kecil, tapi begitu saya mau keluar, saya dikasih gajinya dinaikkan 3 kali lipat.
Lalu saya pindah ke perkebunan, karena saya kan dari teknologi, saya kerja di perkebunan. Di perkebunan gaji saya naik, ya. Waktu itu cukup besar. Penghasilan saya sebulan tahun 2000, gaji saya itu sudah, total penghasilan saya sudah hampir 30 juta. Tahun 2000 loh, saudara. Sekolah pertanian loh. Cukupkah dirimu dengan apa yang ada? Saya fokus dengan Tuhan, Tuhan berkati saya. Bekerja dengan rajin, dengan tanggung jawab, jujur, rajin, tanggung jawab, rendah hati, ya. Ya harus rendah. Kamu nanti naik sendiri, jangan khawatir. Nah, saya itu jujur, saya itu rajin, ya. Yang saya kurang waktu itu rendah hati. Sehingga saya sudah naik, ya saya pindah karena gesekan, ya. Kalau begitu gesekan saya nggak tahan, tak tinggal, saya ngamuk, ya. Karena saya nggak rendah hati. Nah, banyak orang-orang akhirnya menghalalkan segala macam untuk naik. Padahal cara untuk kamu untuk sukses gampang. Kamu cukup jujur, rajin, dan rendah hati. Pasti kamu sukses. Pinter itu nomor sekian. Yang penting kamu itu jujur, rajin, rendah hati. Yang rendah hati di belakang itu yang penting. Karena segala berkat itu datang kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, saya kebetulan karena saya hidup takut akan Tuhan, saya hidup selalu benar sama Tuhan, maka saya punya keberuntungan, punya hoki terus, ya. Saya pindah gajinya lebih gede, pindah gajinya lebih gede, pindah gajinya lebih gede. Caranya begitu. Kamu takut akan Tuhan, tapi ada orang yang pikir, oh, saya maling nggak ketahuan, kok saya korupsi nggak ketahuan. Berapa banyak Anda korupsi di kantor sampai kali ini belum dihukum? Anda belum kena masalah. Banyak ya, korupsi di kantor sampai kini belum kena masalah. Karena Anda pintar, makanya Anda nggak kena masalah. Tapi jangan lupa, saya pernah juga jahat. 4 tahun saya jadi jahat. Kenapa? Begitu saya kerja, saya jadi orang jahat. Ya, saya korup sekali. Maka saya akan dikelilingi dengan orang-orang yang korup. Kita kira Tuhan tidak menghukum, tapi jangan lupa, sebetulnya Tuhan menempatkan kamu di tengah-tengah orang-orang jahat ini dan kamu ditemani dengan orang-orang jahat. Karena kalau kamu seperti apa, temanmu orang seperti itu. Waktu saya hidup jujur, rajin, saya dikelilingi dengan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang rajin. Saya seperti apa, begitulah. Itulah cara Tuhan bekerja. Itulah cara Tuhan memberimu berkat dan cara iblis menempatkan kamu di dalam kutub. Kamu jadi orang yang korup, kamu jadi orang yang jahat, kamu akan ketemu dengan orang itu, kamu akan berteman, dan kamu akan sial gara-gara itu. Sudah naik, tiba-tiba sial. Naik, tiba-tiba kamu sakit. Naik, tiba-tiba tabrakan, kecelakaan, apa segala macam. Tapi kalau kamu jujur, rajin, rendah hati, dan jaga hidupmu dalam kekudusan yang terakhir supaya stabil hidupmu. Kalau kamu berzina, kamu nanti naik turun. Ya, kalau kamu jujur, rajin, rendah hati, yang terakhir jaga hidupmu dalam kekudusan supaya kamu naiknya stabil. Kamu akan naik bukan turun, itu janji Tuhan. Bagaimana caranya kamu supaya naik? Simple, jujur, rajin, rendah hati. Setelah kamu naik, bagaimana supaya kamu terus stabil? Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, maka kamu tidak akan masuk di dalam jebakannya setan. Jebakannya setan kan kejar kamu ini, wah begini, ingin kaya, ingin berhasil. Oh, kalau nggak begini, nggak akan jalan. Kalau nggak nyuap, kamu nggak bisa maju. Kalau kamu, karena kamu orang yang suka nyuap, kamu ketemunya sama orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kamu orang yang jujur, rajin dengan hati, maka kamu akan ketemunya dengan orang-orang yang seperti itu. Ketemu polisi pun polisi yang jujur dan rajin. Ya, kalau kamu suka nyuap, ya kamu ketemunya polisi yang nggak benar. Kalau kamu suka nyuap, kamu kan ketemu pejabat yang nggak benar. Kalau kamu tidak suka menyuap, maka kamu ketemu dengan orang-orang yang baik. Selalu begitu. Coba deh amatin. Itulah cara iblis menipu kamu, memberikan satu ilusi, ya kan? Ini cara untuk kaya. Kalau nggak bisa, nggak dapat. Kalau kamu nggak begini, nggak akan bisa. Orang ini nggak akan bisa. Bisa. Saya selalu melakukannya.
Selama saya hidup tidak pernah nyuap, ya, jujur, rajin, rendah hati. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya kan? Nah, jujur, rajin, rendah hati. Kamu akan naik sendiri, otomatis. Nggak usah kamu pikir, naik sendiri. Untuk kamu bisa di atas, jaga kekudusan. Nanti kamu stabil terus, itu terus, ya. Jangan hidup dalam tipu muslihat iblis. Allahu khairul makirin, ya kan? Itulah penipu. Itu yang akan memanipulasi kamu, ya kan? Hidup dengan kejujuran, kerendah hatian, rajin, ya, jujur, rajin, rendah hati, kamu naik sendiri. Kamu jaga kekudusan, hidupmu stabil. Itulah yang benar, ya. Gak usah ngejar kekayaan, gak usah mengejar yang lain-lain. It hoki ji ijo. Yang paling pertama itu kamu butuh keberuntungan. Setelahnya itu yang lain. Ya, it hoki itu, hokinya itu dari jujur, rajin, rendah hati. Maka kamu hoki terus tuh. Ditambah kamu hidup kudus. Sukses kamu. Tuhan Yesus memberkati.